Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan materi tentang permasalahan pendidikan dilihat dari aspek pemerataan pendidikan. Boleh di-share screen? Next. Ini ada anggota kelompok kami, terdiri dari yang pertama ada, boleh Vina memperkenalkan diri. Saya Vina Febriani dari MPB 2022. Saya Salsa Priyanti Susutrito dari MPB 2022. Saya Karisana Elizabethaki dari MPB 2022. Saya Jati Pramudita dari MPB 2022. Saya Radena Nindya dari MPB 2022. Saya Fakrunisa dari MPB 2022. Saya Meliana Dewi Andini dari MPB 2022. Saya Rini Pujalestari dari MPC 2022. Saya Zahra Putri Aulia dari MPB 2022. Bisa di next. Selanjutnya ada materi pertama, yaitu definisi pemerataan pendidikan. Oke, definisi pemerataan pendidikan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata pemerataan berasal dari kata dasar rata, yang berarti 1. Meliputi seluruh bagian, 2. Tersebar ke segala penjuru, 3. Sama-sama memperoleh jumlah yang sama. Sedangkan kata pemerataan berarti proses, cara, dan perbuatan memeratakan. Jadi dapat disimpulkan bahwa pemerataan pendidikan adalah suatu proses, cara, dan perbuatan pemerataan terhadap pelaksana pendidikan bagi seluruh lapisan masyarakat. Atau dengan kata lain, pemerataan pendidikan adalah kesempatan bagi anak untuk mendapatkan pendidikan dan keadilan dalam memperoleh pendidikan yang sama dalam ruang lingkup masyarakat. Seperti yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pasal 5 Ayat 1 yang menyatakan bahwa setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu. Pemerataan dan perluasan pendidikan juga merupakan suatu kebijakan publik yang dilaksanakan oleh pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Pemerataan pendidikan memiliki arti yang lebih menekankan bagaimana upaya yang dilakukan oleh pemerintah agar seluruh masyarakat dapat memperoleh hak yang sama di dalam mengakses pendidikan. Sedangkan perluasan pendidikan lebih menekankan bagaimana upaya pemerintah untuk mengadakan sarana dan prasarana pendidikan. Kemudian penyediaan sarana dan prasarana tersebut mencapai seluruh pelosok Nusantara atau daerah-daerah kecil. Boleh di next. Oke, selanjutnya ada pengaruh kondisi geografis terhadap pemerataan pendidikan. Faktor geografis di Indonesia sangat memungkinkan terjadinya banyak perbedaan antara daerah satu dengan daerah lainnya. Dan dalam hal ini adalah perbedaan standar kualitas di daerah. Wilayah Indonesia yang cukup luas dengan sebagai negara kepulauan juga ternyata menjadi salah satu penghambat pemerataan pembangunan pendidikan. Hal tersebut berakibat bahwa pembangunan pendidikan tidak dapat terlaksana dengan maksimal, khususnya di daerah terpencil. Ketimpangan pembangunan pendidikan antara satu wilayah dengan wilayah yang lain sangat terlihat sekali, baik itu secara fisik maupun secara non-fisik. Padahal pembangunan pendidikan di daerah terpencil tidak boleh tertinggal dengan wilayah yang lain, mengingat bahwa semua wilayah itu adalah termasuk wilayah NKRI, yang berarti berhak atas pendidikan dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa sebagaimana diamanatkan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Ketika disodori data pendidikan, pasti akan banyak ditemukan permasalahan-permasalahan klasik yang terjadi di daerah terpencil. Masalah-masalah tersebut antara lain, kekurangan jumlah pengajar, sarana-prasarana yang jauh dari layak, lokasi sekolah yang berjauhan dengan tempat tinggal, baik itu guru maupun muridnya, dan masih banyak lagi permasalahan klasik yang ada di daerah terpencil terkait dengan permasalahan pendidikan di Indonesia.
Kualitas tenaga pendidik maupun tenaga kependidikan juga terkadang berbeda antara satu daerah dengan daerah lain, terutama di Pulau Jawa dengan di luar Pulau Jawa, daerah perkotaan dengan daerah pedesaan maupun di daerah pinggiran. Sulitnya hubungan komunikasi antara pemerintah pusat dan daerah. Maksudnya pemerintah pusat selalu mengutamakan kepentingan di daerah pusat mengenai sistem pendidikan di Indonesia saat ini. Pemerintah di daerah selalu tertinggal dalam mendapatkan informasi mengenai upaya dalam pelaksanaan pendidikan, seperti daerah Papua, Sulawesi, dan sebagainya. Anggaran dana dari pemerintah yang kurang sehingga fasilitas transportasi dan komunikasi kurang memadai. Dengan letak geografis yang susah dijangkau, mestinya orang tua di daerah pedalaman berfungsi sebagai penyemangat antara anaknya dalam menempuh pendidikan yang lumayan jauh. Seiring dengan perkembangan teknologi zaman sekarang, hampir di semua rumah ada TV. Dengan memanfaatkan media tersebut, pemerintah dapat menyerahkan betapa pentingnya pendidikan terhadap perkembangan bangsa dan juga menaikkan taraf hidup anak tersebut. Selanjutnya ada fungsi adanya pemerataan pendidikan di Indonesia. Yang pertama, pemenuhan hak dasar. Pendidikan sebagai hak dasar manusia, hak dasar asasi manusia. Pendidikan merupakan elemen dasar dari hak asasi manusia. Di dalam hak atas dasar pendidikan terkandung berbagai elemen, yaitu hak ekonomi, sosial dan budaya, serta juga hak sipil dan politik. Hak atas pendidikan adalah hak asasi manusia dan sarana yang mutlak diperlukan demi terpenuhinya hak-hak yang lainnya. Penyelenggaraan pendidikan hingga selesai merupakan prasyarat untuk mendapatkan hak atas pekerjaan. Dalam konteks bernegara, pemenuhan hak dasar atas pendidikan tersebut dalam perspektif hukum dikategorikan sebagai kelompok hak-hak positif. Pengertiannya adalah bahwa hak-hak tersebut tidak akan terwujud dengan baik jika tidak ada intervensi dari negara. Oleh sebab itu, negara berkewajiban untuk memenuhinya. Sifat lainnya dari hak ini adalah tidak bisa dikurangi dalam arti pemenuhan bersifat mutlak oleh negara. Lalu ada untuk mencapai tujuan pendidikan nasional. Pada pasal 31 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang menekankan bahwa tiap warga negara berhak mendapatkan pengajaran. Selanjutnya terkandung pula pada Undang-Undang Dasar 1945, pendidikan nasional ditujukan untuk seluruh rakyat dan bukan hanya untuk sebagian kecil masyarakat. Dengan sendirinya, sistem pendidikan nasional yang hanya mengalokasikan kepada segelintir rakyat Indonesia bukan hanya bertentangan dengan UUD 45, tetapi juga pengingkaran terhadap hak asasi manusia. Pendidikan nasional adalah pendidikan yang demokratis, bertujuan untuk membangun masyarakat yang demokratis. Sistem pendidikan nasional yang demokratis bukan berarti menolak kenyataan adanya perbedaan di dalam tingkat-tingkat kecerdasan manusia sebagai karunia ilahi. Sistem pendidikan demokratis adalah memberikan kesempatan yang sama untuk seluruh rakyat sesuai dengan kemampuan dan bakatnya masing-masing. Selanjutnya, fungsi pemerataan pendidikan sebagai penyiapan sumber daya manusia untuk pembangunan nasional bangsa. Pendidikan mempunyai peranan dalam meningkatkan kualitas manusia sebagai sumber daya pembangunan dan menjadi titik sentral pembangunan. Manusia yang berkualitas memiliki keseimbangan antara tiga aspek yang ada padanya, yaitu aspek pribadi sebagai individu, aspek sosial, dan aspek kebangsaan. Manusia sebagai makhluk individu memiliki potensi fisik dan non-fisik. Dengan potensi-potensi tersebut, manusia mampu berkarya dan berbudi pekerti luhur. Disinilah peranan pendidikan mulai dibutuhkan guna menghasilkan sumber daya manusia yang handal serta berdaya saing tinggi. Pendidikan menjadi ujung tombak untuk menghasilkan sumber daya manusia, sebagaimana diungkapkan oleh Sri Minarti bahwa agar mampu berperan dalam persaingan global, perlu terus mengembangkan dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Peningkatan sumber daya manusia merupakan kenyataan yang harus dilakukan secara terencana, terarah, intensif, efektif, dan efisien dalam proses pembangunan.
Pendidikan berfungsi menunjang pembangunan bangsa dalam arti yang luas, yaitu menghasilkan tenaga-tenaga pembangunan yang terampil, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai dengan kebutuhan pembangunan. Proses pendidikan pada hakikatnya merupakan suatu proses pemberdayaan, yaitu suatu proses untuk mengungkapkan potensi yang ada pada manusia sebagai individu yang selanjutnya dapat memberikan sumbangan kepada pemberdayaan masyarakat dan bangsanya. Selanjutnya bisa dilanjutkan oleh Karisa. Baik, fungsi yang selanjutnya yaitu meningkatkan mutu pendidikan. Peningkatan mutu itu sendiri kan melakukan perubahan ke arah yang lebih baik. Proses pendidikan bermutu itu apabila mampu menciptakan suasana pakem, yaitu pembelajaran yang aktif, kreatif, dan menyenangkan. Nah, dengan pemerataan pendidikan, diharapkan semua daerah di Indonesia memiliki pendidikan yang bermutu. Selanjutnya, mengurangi ketimpangan kualitas pendidikan. Setiap daerah memang tidak bisa disamaratakan mengenai pendidikannya, tetapi sangat disayangkan apabila ada daerah yang kualitas pendidikannya sangat kurang dan ketinggalan dari daerah yang lain. Lebih disayangkan lagi apabila ada daerah yang belum merasakan pendidikan sama sekali, pendidikan formal seperti sekolah. Maka diusahakan pemberlakuan pemerataan pendidikan agar kualitas pendidikannya tidak ketinggalan jauh. Fungsi yang terakhir yaitu menciptakan kondisi masyarakat yang lebih baik. Ki Hajar Dewantara berpendapat bahwa pengertian pendidikan ialah pengertian pendidikan ialah tuntunan tumbuh dan berkembangnya anak. Artinya, pendidikan merupakan upaya agar anak mereka mampu tumbuh dan berkembang sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat yang bisa mencapai keselamatan dan kebahagiaan dalam hidup mereka, sehingga kondisinya menjadi lebih baik. Maka pemerataan pendidikan sangat harus dan perlu dilakukan. Selanjutnya, Selanjutnya ada faktor penyebab tidak meratanya pendidikan. Yang pertama, rendahnya sarana fisik, terutama pada daerah perbatasan atau pedalaman. Misalnya, banyak sekali gedung-gedung sekolah yang sudah tidak layak pakai di berbagai tingkat pendidikan, kepemilikan, dan penggunaan fasilitas yang tidak dimanfaatkan, serta media belajar rendah, buku perpustakaan yang tidak lengkap, sehingga tidak banyak yang minat literasi di pihak pelajar. Yang kedua, rendahnya kualitas dan kesejahteraan tenaga pendidik. Dengan pendapatan yang rendah, banyak tenaga pendidik yang mengambil pekerjaan sampingan untuk memenuhi kebutuhannya karena tidak cukup pendapatan dari sana saja. Oke, faktor selanjutnya yaitu kurangnya pemerataan pendidikan di daerah pelosok desa. Ini menyebabkan pendidikan Indonesia masih dibilang terbelakang dibandingkan negara-negara lain. Ini terjadi karena pemerintah hanya mementingkan kota maju saja dibandingkan dengan pelosok-pelosok desa dan kurang memperhatikan dan menyentuh pelosok-pelosok desa. Nah, kesenjangan ini masih terus berlanjut hingga sampai sekarang. Contohnya bisa dilihat pada daerah kota yang maju, itu bangunan pendidikan seperti sekolahnya itu sangat-sangat megah dan luas dengan berbanding terbalik dengan pelosok-pelosok atau bangunan-bangunan yang ada di desa. Nah, dari contoh ini seharusnya pemerintah bisa mengalihkan dananya untuk memeratakan pendidikan sehingga di kota maupun di desa itu bisa dipenuhi fasilitas pendidikannya demi kenyamanan belajar. Selanjutnya ada faktor mahalnya biaya pendidikan. Faktor ini juga menjadi faktor penyebab tidak meratanya pendidikan di Indonesia. Mungkin di daerah seperti Jakarta itu sudah difasilitasi pembayarannya sehingga di Jakarta ini udah tidak bayar. Namun untuk di daerah-daerah ini masih banyak sekolah-sekolah yang harus bayar. Nah, masyarakat yang kesulitan membayar ini bisa menyebabkan anaknya putus sekolah. Dan sekarang banyak anak-anak yang putus sekolah karena tidak mampu orang tuanya membiayai sekolahnya. Nah, untuk ini seharusnya pemerintah mencari solusi agar bisa meratakan beasiswa kepada sekolah-sekolah daerah agar anak-anak di daerah bisa sekolah dengan layak.
Nah, dengan adanya faktor-faktor yang menyebabkan pendidikan di Indonesia tidak merata, berikut adalah solusi atau upaya yang seharusnya dilakukan pemerintah untuk pendidikan di Indonesia. Yang pertama ada memperbaiki serta membangun sekolah atau tempat belajar di wilayah 3T. Dengan membangun sekolah-sekolah atau tempat belajar dan juga memperbaiki sekolah yang sudah tidak layak, maka semua peserta didik akan mendapatkan kesempatan serta hak yang sama dalam memperoleh fasilitas ataupun, infrastruktur seperti gedung sekolahan yang dapat, membantu untuk menjalani proses pembelajaran dengan nyaman dan juga aman. Yang kedua ada, meningkatkan infrastruktur serta akses menuju sekolah. Banyak alasan peserta didik yang berada di wilayah perbatasan atau pelosok tidak melanjutkan sekolah atau putus sekolah karena, akses menuju sekolahnya sulit. Seperti yang kita lihat banyak yang kita lihat, banyak peserta didik di wilayah 3T contohnya yang pergi ke sekolah dengan menyeberang sungai atau berjalan di jembatan yang rapuh atau juga, berjalan di tengah-tengah pohon atau tebing yang curam. Nah, dengan itu pemerintah wajib menelusuri, satu persatu wilayah di Indonesia yang kondisi akses jalan menuju sekolahnya itu sulit, sehingga tahu mana yang seharusnya diutamakan untuk pembangunan fasilitas akses menuju sekolahan. Yang ketiga ada menyalurkan tenaga pendidik atau guru yang lebih banyak. Di wilayah perbatasan atau pelosok banyak yang tidak menjalani pendidikan karena kurangnya tenaga pendidik untuk mengajar mereka. Sehingga dengan menyalurkan dengan tenaga pendidik ini yang ke wilayah-wilayah yang pendidikan formalnya tidak berjalan dengan baik, maka akan membantu proses pembelajaran peserta didik. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Pak Ronisa. Upaya selanjutnya yaitu dapat mengganti fasilitas pendidikan yang sudah tidak lagi memadai. Hal ini dapat dilakukan dengan mengganti atau meningkatkan sarana prasarana di lingkungan pendidikan yang sekiranya dianggap sudah tidak bekerja lagi sebagaimana fungsinya. Selanjutnya, upaya selanjutnya yaitu pemenuhan kebutuhan tenaga pendidik di berbagai pelosok daerah. Seperti yang kita tahu bahwa fokus pemerintah untuk pelosok daerah itu masih sangat minim sekali. Oleh karenanya, diharapkan pemerintah dapat menempatkan tenaga pendidik yang kompeten sesuai dengan bidangnya di daerah pelosok, terutama di daerah 3T. Lalu upaya yang terakhir yaitu melaksanakan program bantuan pendidikan. Hal ini dapat diupayakan dengan bantuan beasiswa yang dihasilkan dari anggaran APBD ataupun APBN seperti KJP dan juga KIP. Sekian presentasi dari kelompok kami. Slide-nya boleh ditutup dulu. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.